Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizali. Saya akan mempresentasikan mata kuliah pelajaran saya dengan judul Biaya Lingkungan, Pengukuran, dan Pelaporan. Dengan dosen pengampu, Bapak M. Hendry Yan Nyale, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi. Baik, untuk pertama saya akan kemampuan akhir mahasiswa. Menjelaskan perencanaan dan pengambilan keputusan dengan mendasarkan pada analisis CVT. Untuk slide selanjutnya, ini pembahasannya ada 4. Yang pertama ada konsep dan modal biaya lingkungan, 2. Laporan biaya lingkungan, 3. Pembebanan biaya lingkungan, dan 4. Laporan keuangan lingkungan. Ya, untuk ini overview-nya isu tentang kualitas air dan udara, karsinogen, pemanasan global, dan konsumsi berlebih terhadap sumber daya yang tidak dapat diperbarui pun menjadi isu utama di kalangan masyarakat setiap harinya. Ya, banyak pemimpin bisnis yang tampil dan berbicara mengenai sustainability development yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan menghasilkan barang dan jasa tanpa mengurangi kemampuan generasi muda untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa mendatang. Ya, pada saat ini banyak perusahaan sedang berusaha untuk mewujudkan eco-efisiensi yang lebih baik di mana mereka secara bersamaan meningkatkan produksi barang jasa untuk mengurangi efek yang rusak terhadap lingkungan dari produk tersebut. Ya, pengaplikasian biaya tersebut yang berhubungan dengan lingkungan tersebut disebut juga sebagai EC atau environmental cost. Data saja mencakup untuk keperluan pemasangan scrubber di saluran pembuangan asap pabrik agar sesuai dengan peraturan pemerintah dan perbaikan proses produksi menghindari atau mengurangi pencemaran lingkungan dan pembersihan sungai yang sudah tercemar. Semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan hal tersebut dapat dikatakan sebagai biaya lingkungan yang dibebankan terhadap perusahaan. Ya, slide selanjutnya konsep dan model akuntansi biaya lingkungan. Ekoefisiensi mengaplikasikan peningkatan efisiensi berasal dari perbaikan kinerja lingkungan. Dalam hal ini terdapat sejumlah sumber dari insentif dan penyebab peningkatan efisiensi tersebut. Dan untuk efisiensinya ada 6. Yang pertama itu pelanggan menginginkan produk yang lebih bersih, yaitu produk yang diproduksi dengan tanpa merusak lingkungan. Yang kedua, para pegawai lebih suka bekerja di perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga akan terdorong untuk menghasilkan produktivitas yang lebih besar atau lebih baik. 3. Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan cenderung memperoleh keuntungan eksternal, seperti biaya modal dan tingkat asuransi yang lebih rendah. Untuk 4, kinerja lingkungan yang lebih baik dapat menghasilkan keuntungan sosial yang signifikan, seperti keuntungan bagi kesehatan manusia. Hal ini kemudian akan memperbaiki citra perusahaan dan memperkuat kemampuan perusahaan tersebut untuk menjual barang atau jasanya sendiri. Untuk yang nomor 5, fokus pada perbaikan kinerja lingkungan membangkitkan keinginan para manajer untuk melakukan inovasi dan menjadi peluang baru. Nomor 6, pengurangan biaya lingkungan dapat mempertahankan atau menciptakan keunggulan bersaing. Untuk selanjutnya ada model biaya kualitas lingkungan. Biaya lingkungan dapat disebut juga sebagai biaya kualitas lingkungan environmental quality cost. Biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk atau kemungkinan terjadinya kualitas lingkungan yang buruk. Dengan demikian, untuk mengkreasi deteksi perbaikan dan pencegahan degradasi lingkungan berdasarkan definisi ini biaya lingkungan. Ada 4 kategori, yaitu yang pertama ada biaya pencegahan atau kata lain prevention cost. Biaya pencegahan lingkungan environmental prevention cost adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Misalnya biaya atau evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemilihan alat untuk mengendalikan polusi, desain proses, dan produk untuk mengurangi atau menghapus limbah, sebagainya. Untuk yang nomor 2 ada biaya deteksi atau detection cost.
Biaya deteksi lingkungan, environmental detection cost, adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Dalam hal ini, standar lingkungan prosedurnya diikuti oleh perusahaan. Yang A itu ada peraturan pemerintah, yang B standar sukarela atau ISO 14001 yang dikembangkan International Standard Organization. Dan C-nya ada kebijakan lingkungan yang dikembangkan manajemen. Contoh biaya ini diantara lain mencakup biaya audit aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk dan proses agar ramah lingkungan, pengembangan ukuran kinerja lingkungan, pelaksanaan pengujian, pencemaran, verifikasi kinerja lingkungan dan dari pemasok, dan pengukuran tingkat pencemaran. Untuk slide selanjutnya, ada model biaya kualitas lingkungan. Untuk nomor 3-nya ada biaya kegagalan internal atau internal failure cost. Biaya kegagalan internal lingkungan environmental internal failure cost adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan secara produksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Jadi, biaya kegagalan aktivitas kegagalan internal itu sendiri memiliki salah satu dari dua tujuan. A itu memastikan limbah dan sampah yang diproduksi tidak dibuang ke lingkungan. Yang B mengurangi tingkat limbah yang dibuang sehingga jumlahnya tidak melewati standar lingkungan. Contoh biaya ini antara lain biaya pengoperasian peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi, pembuangan limbah beracun, pemeliharaan peralatan polusi, lisensi fasilitas untuk produksi limbah, serta daur ulang sisa bahan. Untuk yang nomor 4 ada biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Biaya kegagalan eksternal lingkungan, environmental external failure cost, adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Biaya ini dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu A. Biaya kegagalan eksternal yang direalisasi, release external failure cost, yakni biaya yang dialami dan dibayar oleh perusahaan. Dan B. Biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan, unreleased external failure cost, atau biaya sosial. Biaya ini disebabkan oleh perusahaan, tetapi dialami dan dibayar oleh pihak-pihak perusahaan. Yaitu ada A. Biaya yang berasal dari degradasi lingkungan, dan B. Biaya yang berhubungan dengan dampak buruk terhadap properti atau kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Untuk slide selanjutnya ada tabel kategori biaya lingkungan. Di sini ada aktivitas pencegahan dan aktivitas kegagalan internal. Di aktivitas pencegahannya itu ada mengevaluasi revenue pemasok, mengevaluasi dan memilih, mendesain proses, melaksanakan studi lingkungan, mengembangkan sistem, mendaur ulang produk, memperoleh sertifikat ISO. Dan aktivitas kegagalan internal itu ada mengoperasikan peralatan pengendali polusi, mengolah dan membuang sampah beracun, memelihara peralatan polusi, mendapatkan lisensi fasilitas untuk memperoleh produksi limbah, mendaur ulang sisa bahan. Untuk di sebelah kolom sebelahnya itu ada aktivitas deteksi dan aktivitas kegagalan eksternal. Untuk aktivitas deteksinya sendiri ada mengaudit aktivitas lingkungan, memeriksa produk dan proses, mengembangkan ukuran kinerja lingkungan, menguji pencemaran, memverifikasi kinerja lingkungan dari pemasok, mengukur tingkat pencemaran. Untuk aktivitas kegagalan eksternalnya sendiri ada membersihkan danau yang tercemar, membersihkan minyak yang tumpah, membersihkan tanah yang tercemar, menjelaskan klaim kelangkaan pribadi yang berhubungan dengan lingkungan, merestorasi tanah ke keadaan alamiahnya, hilangnya penjualan karena reputasi lingkungan yang buruk, menggunakan bahan baku dan listrik secara tidak efisien, menerima perawatan medis karena polusi udara, hilangnya lapangan pekerjaan karena pencemaran, hilangnya manfaat danau sebagai tempat rekreasi, rusaknya ekosistem karena pembuangan sampah padat. Untuk next slide. Selanjutnya ada laporan biaya lingkungan. Laporan biaya lingkungan merupakan suatu proses yang penting jika sebuah organisasi untuk memperbaiki kinerja lingkungannya dan mengendalikan biaya lingkungannya. Langkah yang perlu dilakukan dalam proses ini adalah melaporkan secara rincian mengenai seluruh biaya lingkungan yang relevan berdasarkan kategorinya. Pelaporan biaya lingkungan menurut kategori ini akan memberikan dua hasil yang penting, yaitu dampak lingkungan terhadap profitabilitasnya perusahaan dan jumlah relatif yang dihabiskan untuk setiap kategori. Ya, untuk biaya lingkungan tampaknya dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan secara signifikan.
Laporan biaya juga menyediakan informasi yang berhubungan distributor relatif dan biaya lingkungan. Dari total biaya lingkungannya sendiri sekitar 20%. Sejalanya berasal dari kategori penjagaan direksi, sementara sisanya 80% itu yang berasal dari biaya lingkungannya dikategorikan sebagai biaya kegagalan, yaitu biaya yang terjadi karena kinerja lingkungan yang buruk. Untuk slide selanjutnya ada laporan keuangan lingkungan. Ada 3 jenis keuntungan dalam keuangan lingkungan, yaitu pemasukan, penghematan saat ini, dan penghindaran biaya penghematan berjalan. 1. Pemasukan. Pemasukan mengacu juga mengalir dalam organisasi karena tingkat lingkungan seperti mendaur ulang kertas, menemukan aplikasi baru untuk limbah, misalnya menggunakan sakayu, buat poin catur dan papan mainan, dan meningkatkan penjualan karena penguatan citra lingkungan. Untuk penghindaran biaya, itu mengacu pada penghematan berjalan yang di hasil tahun-tahun sebelumnya. Saat ini penghematan mengacu pada pengurangan biaya lingkungan yang dicapai tahun ini dengan membandingkan keuntungan yang didapat dengan biaya lingkungan yang terjadi pada periode tertentu. Suatu laporan lingkungan akan dapat disusun. Untuk slide selanjutnya, pembebanan biaya lingkungan. Pembebanan biaya lingkungan itu yang pertama berbasis fungsi. Pada sebagian besar sistem akuntansi biaya lingkungan dibunyikan di dalam overhead dengan menggunakan definisi biaya lingkungan dan kerangka kerja klasifikasi yang baru dikembangkan. Biaya lingkungan harus terlebih dahulu dikelompok sendiri. Penghitungan biaya berbasis fungsi akan membebankan tingkat unit seperti jumlah jam, tenaga kerja, jam mesin. Pendekatan ini dapat baik untuk produk homogen. Tetapi perusahaan yang memiliki banyak produk yang harusnya pembebanan berbasis fungsi dapat mengakibatkan distorsi biaya. Untuk nomor 2, pembebanan biaya lingkungan berbasis aktivitas. Munculnya penghitungan biaya berbasis aktivitas memfasilitasi penghitungan biaya lingkungan, penelusuran biaya lingkungan ke produk-produk yang menyebabkan dalam hal ini pembebanan biaya dengan menggunakan hubungan sebab dan akibat. Pendekatan ini tentu sama persis dengan pendekatan ABC. Untuk penggunaan biaya lagi, di sini ada contoh perhitungan biayanya menggunakan ABC disajikan tabel berikut dengan pendekatan ABC. Aktivitas ini dia ada mengevaluasi dan memilih pemasok, itu pembersihannya ada 20%, dolar, dan pembersih B 5 dolar. Untuk meningkatkan proses, mengurangi polusi, di sini untuk KPI-nya tertera semua ya, untuk pembersih A dan pembersih B. Sekian dari presentasi dari saya, semoga dapat memahaminya, dan untuk kekurangannya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.